Anak-anakku yang dikasih Tuhan, apakah kalian tahu arti gereja? Apakah kalian juga tahu maksud jika dikatakan gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka? Kedua pertanyaan ini dan juga nanti kaitannya dengan yang lain, itulah yang akan kita dalami bersama dalam video pembelajaran ini. Bersama saya, Antonius Madyo Utomo. Kata gereja dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Portugis igreja, yang mana kata igreja ini berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang berarti kumpulan. Kumpulan apa? Yaitu kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi gereja berarti umat atau persekutuan orang Kristen yang dipanggil keluar dari dunia. Jadi pertama-tama, gereja bukan berarti soal gedung, tetapi soal persekutuan. Sebagai sebuah persekutuan, gereja adalah umat Allah. Ciri-ciri yang menunjukkan gereja adalah umat Allah, yang pertama adalah bahwa gereja hidup dalam persaudaraan cinta kasih. Hal ini seperti yang dicerminkan oleh cara hidup umat perdana dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ciri yang kedua adalah dalam gereja, karisma dan rupa-rupa karunia yang dimiliki umat digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Ini bisa diperhatikan dalam 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 10. Yang ketiga, dalam gereja setiap orang menghayati martabat yang sama dan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja. Itulah ciri-ciri gereja umat Allah. Pemahaman tentang gereja umat Allah ini membawa konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi untuk umat awam, kebanyakan dari kita, yaitu umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain. Itu berarti umat harus aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja, baik di tingkat lingkungan, wilayah, ataupun paroki. Yang kedua, konsekuensi untuk hierarki, yaitu uskup, imam, dan diakon. Yang pertama, hierarki menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diembannya adalah tugas pelayanan. Dan hierarki memberi ruang dan tempat bagi umat awam untuk berperan aktif ikut dalam membangun gereja. Konsekuensi yang ketiga adalah konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan awam, yaitu bahwa dalam membangun gereja, hierarki dan kaum awam itu menjadi partner kerja, yaitu bekerja sama dalam membangun gereja. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimanakah model pemahaman gereja umat Allah yang harus dikembangkan? Sebelum Konsili Vatikan kedua, ada model pemahaman gereja umat Allah sebagai institusi piramidal.
Gereja dengan model institusi piramidal ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, gereja merupakan organisasi yang berstruktur, rapi. Yang kedua, kaum hierarki dalam gereja itu menguasai umat. Yang ketiga, kaum hierarki memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Sedangkan umat atau kaum awam hanya mengikuti saja hasil keputusan hierarki. Yang keempat, gereja cenderung imam sentris atau dikatakan hierarki sentris. Artinya hierarki merupakan pusat gerak gereja. Yang kelima, gereja cenderung mementingkan aturan, legalistik, statis, dan syarat dengan berbagai macam ketentuan. Dan yang keenam, gereja merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan. Itu adalah model pemahaman gereja umat Allah sebelum Konsili Vatikan kedua. Lalu setelah Konsili Vatikan kedua pada zaman sekarang, apakah model itu yang masih dipakai? Tidak. Model yang dipakai zaman sekarang, yaitu setelah Konsili Vatikan kedua, adalah gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Ciri-cirinya, yang pertama, gereja merupakan persekutuan umat Allah. Umat Allah yang dimaksud adalah hierarki, biarawan-biarawati, dan kaum awam. Yang kedua, kaum hierarki bertindak sebagai pelayan bagi umat dengan cara mau memperhatikan dan mendengarkan umat. Yang ketiga, seluruh umat Allah, kaum hierarki, biarawan, biarawati, dan kita semua kaum awam bersama-sama mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus. Tugas Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, gereja lebih kristosentris. Artinya, Kristuslah pusat hidup gereja. Yang kelima, dalam persekutuan yang terbuka tersebut, hukum dan peraturan memang masih diperlukan dan dibutuhkan. Tetapi yang lebih penting adalah tumbuh dan berperannya hati nurani, serta tanggung jawab atas perkembangan gereja. Yang keenam, gereja lebih bersifat terbuka dan rela berdialog dengan semua orang. Gereja dengan model persekutuan yang terbuka inilah yang kita kembangkan saat ini. Maka dalam karya pastoral di sebuah paroki misalnya, umat punya hak dan wewenang yang sesuai kapasitasnya untuk ikut menentukan gerak kegiatan karya pastoral di paroki melalui wadah yang disebut Dewan Pastoral Paroki. Susunan kepengurusan Dewan Pastoral Paroki bukan lagi piramidal, tetapi merupakan kaitan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi. Jadi dalam hal ini kita sebagai umat awam dipanggil untuk terlibat aktif dalam karya pastoral gereja di mana kita tinggal. Demikianlah anak-anakku yang terkasih, pemaparan singkat mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Semoga setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian menanggapi panggilan ini, yaitu dengan mengambil bagian
dalam karya-karya gereja. Entah menjadi misdinar, menjadi lektor, menjadi pemazmur, organis, OMK, ataupun peran yang lain. Silakan. Karena dengan demikian kita mewujudkan pemahaman dari persekutuan gereja yang terbuka. Tuhan memberkati.